Malam itu dengan mata batinku, aku melihat orang yang sangat tua yang tidak pernah aku kenal. Ternyata beliau adalah Loh Gawe, guru dari kakekku. Lanjut Resi Rengga menceritakan sesuatu yang membuat Gajah Mada diam, hampir tak sedikit pun mengeluarkan suara. Bahkan Gajah Mada berusaha menahan rasa penat yang mulai mengitari kakinya. Perlahan rasa itu telah dikalahkan oleh rasa keingintahuannya dengan cerita dari Resi Rengga. Rengga manusia berada dalam kegelapan. Saat itu telah tiba, tidak beberapa lama lagi Sang Amuraja Durjana akan hadir di muka bumi lewat titisannya. Majapahit adalah negeri yang anak keturunannya telah menghancurkan rencana besar Sang Amuraja Durjana. Ken Arok adalah pemutus rencana Sang Kegelapan, dan balasannya Sang Amuraja Durjana menitiskan kekuatannya yang akan menghancurkan Majapahit dan keturunannya, kata Loh Gawe sambil berdiri membelakangi Resi Rengga. Rengga mendongok, wajahnya terkesiap mendengar apa yang dikatakan orang tua di depannya. Apakah itu karena keturunan Ken Arok juga kekasih para dewa Eyang Guru? Tanya Resi Rengga tetap menundukkan kepalanya. Demikianlah Rengga, mereka adalah para kekasih dewa. Jika Sang Amuraja Durjana berhasil memusnahkan keturunan Ken Arok, maka akan mempermudahnya untuk menguasai bumi, jawab Loh Gawe dengan wajah yang nampak tenang. Apakah yang dapat aku lakukan Eyang Guru dengan keadaanku yang terbatas? Aku tidak akan bisa melakukan apa-apa Eyang, kata Resi Rengga dengan wajah lemah. Nah, itulah sifat yang sangat disukai Sang Amuraja Durjana, manusia yang lemah, yang mudah putus asa, dan pasrah dengan keadaan tanpa melakukan sesuatu, sahut Loh Gawe dengan mata tajam menatap Resi Rengga. Maafkan aku Eyang Guru, aku hanya merasa kecil, tidak tahu harus berbuat apa. Mohon petunjuknya Eyang, jawab Resi Rengga semakin tertunduk. Saat ini para kekasih dewa berada dalam bahaya, bukan hanya di tanah Jawa Dwipa ini tapi juga di seluruh Nusantara ini, kata Loh Gawe kemudian duduk di hadapan Resi Rengga. Resi Rengga mengerut, dia tak mengerti dengan maksud Loh Gawe. Apakah Nusantara itu Eyang Guru? Tanya Resi Rengga mengungkapkan keingintahuannya. Tanah Jawa Dwipa ini adalah bagian Nusantara. Nusantara sangatlah luas yang tidak akan sampai kau tujui hanya dalam waktu sehari, atau berbulan-bulan dengan kudamu. Kau perlu sebuah kapal besar yang mampu melawan deru ombak yang menggunung. Nah, di seluruh Nusantara ini terdapat para kekasih dewa, yang diutusnya untuk menjaga bumi dan mengayomi rakyatnya agar selalu mendekatkan diri pada Yang Maha Agung, termasuk di tanah Jawa Dwipa ini. Namun Majapahit adalah negeri yang merupakan keturunan langsung dari orang yang telah merusak rencananya di Nusantara ini, bahkan di seluruh permukaan bumi. Maka dari sini pula dia akan memulai kembali niatnya, dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Dan menjadi tugas kita sebagai rakyat di tanah ini untuk menjaganya, dan melindungi kekasih dewa yang selama ini mengayomi kita. Mulailah dari kita sendiri. Jika hanya dengan diri kita sendiri saja tidak mampu, bagaimana bisa kita memberikan perlindungan bagi yang lain? Jagalah hati kita dari perbuatan yang akan menjauhkan kita pada Hyang Agung. Selalu mendekat diri pada Hyang Agung. Rangkullah orang di sekitarmu, ajak mereka untuk selalu membela negerinya, membela tanahnya dari orang-orang yang akan merongrong dan menguasai tanah dan negerimu. Nah, renungkanlah, jika kau telah mengerti lakukanlah, jangan hanya sekedar niat atau di bibir saja, tapi wujudkan dengan tingkah laku dan perbuatanmu. Semoga Hyang Batara Agung menjaga tanah ini, menjaga manusianya dari kekuatan hitam yang akan memperorak-porandakannya, kata Loh Gawe mengakhiri kata-katanya. Saat berikutnya tubuh orang tua itu kemudian lenyap dari pandangan Resi Rengga. Hari semakin turun menuju peraduannya. Malam pun telah mengalir tanpa bulan. Gajah Mada melangkahkan kakinya dengan perasaan yang semakin mencamuk, namun dari dasar hatinya ada sebuah pengharapan. Apa yang dikatakan Resi Rengga membuatnya berada pada sebuah pemikiran tentang Majapahit yang lebih besar, yang tujuannya menyampaikan ke seluruh permukaan bumi tentang bahaya atas kehadiran Sang Amuraja Durjana. Nusantara, bagaimanakah besarnya dengan sebutan Nusantara? Membatin Gajah Mada. Aku harus lebih mengetahui tentang Nusantara. Kapal besar adalah kendaraan yang harus digunakan.
Ah, apakah aku sudah gila dengan cita-cita seperti ini? Tapi ini demi kebaikan manusia di muka bumi, manusia di atas Nusantara. Dalam satu rangkulan, Majapahit akan membebaskan Nusantara ini dari bahayanya Sang Amuraja Durjana. Dan berita itu harus disampaikan sebelum cengkraman Sang Amuraja Durjana semakin kuat dan mempengaruhi manusia. Ya, Majapahit harus bisa menyampaikan hal ini pada Nusantara. Aku berharap kelak Majapahit adalah negeri yang dapat menyagoyomi seluruh negeri di Nusantara. Begitulah Gajah Mada, seorang yang masih muda namun pemikirannya sudah jauh ke depan. Hati dan pikirannya selalu dicurahkan untuk kepentingan negerinya, negeri Majapahit. Impiannya yang kemudian menjadikannya sebagai cita-cita untuk melihat Majapahit yang lebih besar lagi. Sebutan Nusantara telah menggelitik hatinya. Terlebih-lebih Sang Amuraja Durjana yang sangat sulit diterima akalnya, namun benar-benar nyata telah disaksikannya sendiri. Sementara itu di sebuah bukit yang banyak ditumbuhi pohon-pohon randu alas, Layang Samba tersandar di batang pohon yang besar itu. Senopati yang kini menjadi buronan itu terlihat sangat acak-acakan pakainya compang camping. Matanya terpejam, hati dan pikirannya menuju sebuah tempat yang dia tidak tahu di mana berada. Di depannya terlihat wujud seorang pertapa dengan pakaian hitam berambut hitam mengkilat. Dari matanya terlihat berwarna kemerahan yang terus menyala. Kita bertemu lagi, anak muda. Semenjak kau mengucapkan sumpah dendamu belasan tahun yang lalu, setelah kau aku titipkan dengan pengikutku manusia bongkok itu, janjimu telah kau tepati untuk kembali bersumpah atas namaku, kata orang pertapa itu yang menyebut dirinya Sang Durjana. Hamba hanya abdimu Sang Durjana. Hamba akan terus mengabdi sampai terwujud cita-cita Sang Durjana, kata Layang Samba tertunduk dalam. Bagus anak muda, sekarang saatnya kau mewujudkan dendamu pada orang-orang yang telah menyesangsarakan hidupmu, sahut Sang Durjana. Hamba sudah mencobanya beberapa puluh purnama lalu, namun hamba gagal, kata Layang Samba. Sang Durjana tertawa melengking, matanya yang merah membara terlihat semakin mengerikan. Aku tahu anak muda, itu memang belum saatnya, namun sekaranglah saatnya. Bunuhlah manusia tua dan anaknya itu, mereka bisa jadi penghambat tujuanku di sini. Manusia seperti mereka adalah musuhku, apalagi pada anak muda itu terdapat kekuatan dari para dewa, musuh bebuyutanku. Kekuatanku telah menitis dalam daging dan darahmu. Tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang mampu melawan kekuatanku. Layang Samba tersenyum dalam hatinya, menampakkan kepuasan. Hatinya yang semakin panas. Dendam di hatinya telah meluputkan akan siapa dirinya. Dia hanya ingin memuaskan rasa dendam yang telah tertanam dalam darahnya. Apapun itu, yang terpenting adalah mewujudkan sumpahnya belasan tahun lalu. Ketika begitu pedih hatinya melihat Dewi Upas, eyang gurunya, merenggang nyawa di tangan Kamandanu. Layang Samba telah melupakan dirinya sebagai manusia untuk memuaskan hawa dan nafsunya. Manusia yang seharusnya bertanggung jawab atas kehadirannya di muka bumi. Sang Amuraja Durjana memanfaatkan sekian banyak manusia yang mempunyai hati lemah. Dia akan segera mengisi kekosongan hati anak manusia yang telah putus asa dan menyerah dengan hidup. Sang Amuraja Durjana yang tidak puas dengan penciptanya kemudian menentang. Alam para dewa yang menjadi dambaannya terus diusik. Bahkan pada masa silamnya Sang Amuraja Durjana dengan terang-terangan telah menyerang alam para dewa. Kini tujuannya adalah menguasai manusia agar semua manusia akan menentang para dewa dan melupakan akan penciptanya. Perlahan-lahan Sang Durjana menghilang dari pandangan mata Layang Samba. Asap hitam yang semakin menipis telah melenyapkan sosok itu. Layang Samba segera membuka matanya. Anak muda itu berdiri, kemudian dengan tujuan pasti dia pun melangkahkan kakinya. Di sebuah bukit yang tidak jauh dari pedukuhan Kurawan, Kamandanu terlihat memasang telinganya. Orang tua itu menerapkan ajian Sabta Pangurungu, ajian yang dengan batin dapat mendengarkan gerakan atau suara yang sebagaimana kecilnya. Sabta Pangurungu pada dasarnya ilmu kanuragan yang bersifat untuk pelindung diri. Dengan menggunakan ajian itu maka akan dapat mengetahui orang yang berniat tidak baik dan bisa segera menghindar. Namun pada akhirnya ajian itu ditentukan oleh penggunanya, tergantung digunakan untuk kepentingan apa.
Jambu Nada, apakah kau mendengarkannya? Tanya Kamandanu pada Jambu Nada yang terlihat menggosok-gosokkan matanya. Anak muda itu baru terbangun dari tidurnya. Iya ayah, aku mendengarkannya. Nampaknya bukan hanya seseorang tapi banyak ayah, sahut Jambu Nada kemudian duduk di sisi Kamandanu. Bangunkanlah eyang pamanmu Nada. Kita tidak tahu apa tujuan orang-orang itu, kata Kamandanu kemudian menuju mulut goa. Jambu Nada segera mendekati tubuh Wirot yang melengkung, masih terdengar suara dari mulutnya, suara orokan yang tidak terlalu keras. Eyang paman, bangunlah, kata Jambu Nada sambil menggoyangkan tubuh Wirot yang gendut itu. Aku sudah tahu Nada, kan ada kalian berdua menyambut kedatangan mereka. Aku masih mengantuk, sahut Wirot masih dengan matanya yang terpejam. Ah eyang paman kan sudah lama tertidur. Malahan lebih dulu tidur dariku, kata Jambu Nada tersenyum yang ternyata mengagumi orang gendut itu. Walaupun tidur dengan dengkuran namun kewaspadaannya tetap terjaga. Aduh kau menggangguku saja Nada. Padahal tadi mimpiku sungguh enak, sahut Wirot yang akhirnya duduk. Kemudian uapan mulutnya begitu lebar sambil membuka matanya sedikit. Memangnya eyang paman mimpi apa? Tanya Jambu Nada. Kau harus bertanggung jawab. Aku tadi hampir memasukkan paha rusa itu dalam mulutku. Dari baunya pasti dagingnya sangat lezat, jawab Wirot sambil cengengesan memandang Jambu Nada. Jambu Nada tertawa pelan, dalam tidur pun eyang paman makan. Aku rasa satu purnama eyang paman tidak makan, tidak akan membuat eyang paman menjadi kurus. Enak saja kau. Pasti kau akan mengambil jatahku, makanya kau berkata seperti itu, menggerutu Wirot dengan membelalakan matanya. Hei, di mana ayahmu Nada? Kata Wirot lagi setelah berpaling ke mulut goa, namun Kamandanu tidak ada. Marilah kita susul ayah eyang paman, kata Jambu Nada kemudian menuju ke mulut goa. Mereka pun kemudian mengendap keluar dari goa. Setelah sekitar 20 tindak mereka berjalan, di depan mereka terlihat sekumpulan orang berkuda. Di depan orang-orang itu nampak dua orang yang sudah cukup tua berbicara dengan Kamandanu. Mereka terlihat saling mengenal dengan baik. Aku sudah menduga, yang membawa si gendut itu adalah putramu Adi Kamandanu, kata orang yang paling tua, yang tak lain Arya Dwi Pangga. Jambu Nada hanya tidak ingin terjadi pengeroyokan kakang. Bukankah kedua murid kakang memburu paman Wirot? Rupanya kakang belum puas dan harus turun tangan sendiri, kata Kamandanu berdiri tersenyum memandang Dwi Pangga. Sudahlah Adi, aku datang bukan untuk basa-basi, aku masih menawarkanmu untuk ikut bersamaku. Marilah kita bersama kembali mengharumkan nama Empu Henggareksa, kata Dwi Pangga sambil mendekati tempat di mana Kamandanu berdiri. Bukankah dulu kakang sendiri yang menghancurkan keluarga Empu Henggareksa? Bahkan dengan tega kakang membiarkan orang gelang-gelang membakar tempat yang dulu menjadi tempat kakang lahir dan besar, sahut Kamandanu. Itu adalah masa lalu Adi. Yang lalu biarlah berlalu, marilah bersamaku kembali mengharumkan nama Empu Henggareksa. Ingat Adi, hanya kita berdua yang merupakan keturunan Empu Henggareksa. Kau keliru kakang. Bukankah putra dan putrimu adalah keturunan beliau juga? Dalam darah mereka mengalir darah Empu Henggareksa. Tapi dengan cara apa kakang akan kembali mengangkat nama ayah, kata Kamandanu kemudian memandang ke bawah bukit seakan memandang pedukuhan Kurawan, di mana tempat kediaman mereka dulu. Bersama dibesarkan seorang empu pembuat senjata bagi Singhasari negeri nenek moyang Majapahit. Kau benar Adi. Karena itu aku pun mengajak putramu dan kelak putriku Ayuandira untuk bergabung bersamaku. Tapi kita adalah anak langsung dari Empu Henggareksa. Kita yang mempunyai kewajiban untuk kembali mengharumkan nama beliau, sahut Dwi Pangga ikut memandang ke bawah bukit. Entah apa yang dipikirkan orang tua itu yang dulu dikenal pendekar syair berdarah. Bergabung di mana kakang? Apakah kakang lupa kalau sekarang Ayuandira berada di kota raja mengabdi di sana? Secara tak langsung dia telah kembali mengharumkan nama Empu Henggareksa, terlebih namamu kakang. Kemudian Kamandanu memandang lekat wajah tua kakang kandungnya itu. Darah mereka merupakan darah kandung, yang terlahir dari satu ayah dan satu ibu. Itu tidak lebih hanya mengadi secara rendahan Adi.
Ayuandira hanya menjadi istri dari seorang prajurit yang cacat, kemudian sekarang hanya menjaga putri-putri di Kaputren yang tidak akan begitu dihargai. Aku ingin dia menjadi orang yang lebih hebat, seorang putri yang akan berdarah bangsawan. Kelak aku dan kau akan menjadi raja di Daha, kalau tidak di Tumapael atau di Mataram, dan nanti jika tidak dia, maka anaknya atau putramu lah yang mewarisi apa yang telah kita dapatkan, kata Arya Dwi Pangga. Kali ini suaranya meninggi, seakan-akan angannya telah menjadi kenyataan. Sungguh luar biasa cita-citamu Kakang. Apakah dengan begitu nama keluarga Empu Henggareksa akan harum? Apakah dengan demikian ayah di alam sana akan senang dan berbahagia melihat apa yang kita lakukan? Kau keliru Kakang. Ayah adalah seorang abdi Singhasari, rakyat yang mencintai negerinya. Bukankah Majapahit adalah keturunan Singhasari? Jadi sewajarnya lah kita sekarang mengabdi pada Majapahit, bukan malah bercita-cita menghancurkannya. Dulu ketika aku langsung mengabdi di sana, selain sebagai orang Singhasri, aku juga ingin melanjutkan cita-cita ayah untuk mengabdi pada Singhasri. Dan aku yakin ayah akan merasa lebih senang jika kita mengabdi pada Majapahit yang merupakan keturunan Raja-Raja Singhasari, sahut Kamandanu dengan tenang dan pelan. Wajah Arya Dwi Pangga nampak menurut. Jelas orang berjiwa cinta itu tidak senang mendengar apa yang dikatakan Kamandanu. Pengabdian seperti itu tidak berwujud apa-apa lagi. Ayah akan merasa lebih bangga kalau kita hidup dengan darah bangsawan yang akan dihormati. Di mana-mana nama Empu Henggareksa akan semakin dihormati, bahwa putra-putranya menjadi raja dan keturunannya kelak akan berdarah bangsawan. Sudahlah Kakang, jelas itu ambisimu. Jangan kau bawa nama ayah yang telah tenang di alam sana. Jangan kau bawa namanya lagi dengan ambisi duniamu yang berlebihan. Kita sudah tua Kakang, bahkan kau sudah mempunyai cucu yang akan malu jika mengetahui kita kakek-kakeknya masih saja meributkan hal yang sudah tidak pantas untuk seumuran kita, sahut Kamandanu. Kau terlalu lemah Adi. Cita-cita itu harus selalu berusaha kita wujudkan sampai kapanpun. Walaupun kita tidak muda lagi, tapi tidak berarti kita tidak mempunyai cita-cita. Dengan mewujudkannya, bukankah akan membuat keturunan kita akan bangga dengan apa yang kita lakukan? Jawab Dwi Pangga dengan memicingkan matanya. Terasa darahnya mulai panas. Arya Dwi Pangga semakin yakin bahwa Kamandanu tidak akan mau bergabung dengannya. Kamandanu mengangguk kecil, matanya memandang Dwi Pangga yang telah berdiri dengan tajam menatapnya. Namun Kamandanu membalas tatapan itu dengan tatapan yang lembut, sorot matanya yang mencerminkan jiwa yang bersih yang jauh dari sifat keduniaan. Kau benar Kakang. Cita-cita itu akan selalu kita wujudkan, bahkan sampai mata kita menutup selamanya. Tapi tidak dengan cita-cita yang demikian yang akan merusak tatanan masyarakat. Kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk mendorong anak-anak kita, orang-orang muda, untuk selalu mencintai negerinya dan mengembangkannya ke arah yang lebih baik. Memberikan contoh yang baik pada mereka-mereka, bukan memberikan contoh yang buruk yang nantinya akan menumbuhkan rasa ketidakpuasan yang terus-menerus. Baiklah, jika demikian, tidak ada cara lain agar kau bisa menutup mulutmu, maka kau terpaksa membungkam selamanya Adi. Ternyata kau telah mengetahui banyak tentang kami, dan itu bisa berbahaya, kata Dwi Pangga kemudian berkelebat ke arah Kamandanu. Setelah berlatih dengan jasa Wiret dan orang tua Bongkok, Dwi Pangga berkeyakinan akan dapat mengalahkan Kamandanu. Dengan keyakinan itu segera tubuhnya berkelebat menyerang Kamandanu. Izinkan aku mempercepat membunuh orang itu Tuan, kata Kerling Seta yang sedari tadi diam mendengar pembicaraan kakak beradik itu. Namun belum sempat dia meloncat ke arah di mana Dwi Pangga menyerang Kamandanu, bayangan berkelebat dan menepis tubuh Kerling Seta. Hei kurus, marilah bermain-main denganku, tidak baik mencampuri urusan keluarga orang lain, kata orang bertubuh gendut yang tak lain Wirot sambil terkekeh. Kurang ajar, kau menyerangku, tiba-tiba kau akan mati orang tua gendut, hardik Kerling Seta, kembali Wirot tertawa sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apakah aku harus menunduk hormat dulu meminta izin menyerangmu? Bukankah kau lebih tidak adil menyerang orang lain secara bersamaan? Kerling Seta tidak menjawab. Dia merasa tidak ada gunanya berbicara panjang lebar dengan orang gendut itu. Makanya dengan menggeram tubuhnya memimpin segera memburu Wirot. Kerling Seta mulai menerapkan ilmu peringan tubuhnya yang dipelajari dari ayahnya Resi Rengga di Padepokan Sekarwangi. Tangannya seperti mencakar disilangkan ke kanan dan ke kiri untuk dapat menyentuh tubuh orang bertubuh gendut.
Namun Kerling Seta semakin geram, setiap gerakannya bisa dibaca dengan baik oleh Wirot. Tangannya hanya melibas ruang kosong tanpa sedikit pun menyentuh tubuh Wirot. Karena itu Kerling Seta segera meningkatkan tenaga murninya untuk semakin meningkatkan kecepatannya hingga ke puncak. Wirot yang sedari tadi telah menerapkan ajian Seipi Angin tanpa kesulitan dapat menghindar dan menepis serangan Kerling Seta, bahkan sesekali tangan besarnya menusuk dada dan perut Kerling Seta. Tapi ternyata Kerling Seta bukanlah orang kebanyakan, daya tahan tubuhnya sungguh luar biasa sehingga setiap tangan Wirot menyentuh tubuhnya maka Kerling Seta merasa tidak mengalami apapun. Sementara itu Paman Dan juga sudah menerapkan ajian Seipi Angin untuk dapat mengatasi serangan Dwi Pangga yang nampak luar biasa. Tubuh yang mirip mencari sasaran. Nampak kedua saudara kandung sedara itu masih dalam tahap penjajakan. Dwi Pangga kali ini berhati-hati menghadapi, tidak mau mengulangi kejadian puluhan tahun silam. Karena itu dengan perlahan-lahan dia meningkatkan kemampuannya untuk melihat kemungkinan mencari celah agar dapat melumpuhkan Kamandanu. Kamandanu pun melakukan hal yang sama, dia hanya mengikuti perkembangan peningkatan yang dilakukan Dwi Pangga. Apalagi dalam hatinya tidak ada sedikit pun berniat melukai kakak kandungnya itu. Namun perlahan-lahan peningkatan ilmu kanuragan itu semakin meningkat sehingga nampak yang terjadi seperti pertunjukan yang sangat memukau. Tubuh keduanya meliuk-liuk, saling meloncat dan menepis, kemudian bersama-sama melompat ke udara dan berhenti kembali menjejakkan kaki mereka di tanah. Sekitar 3 tombak dari mereka Kerling Seta terlihat sudah tidak telaten lagi menghadapi Wirot yang selalu bisa menghindar dan menepis serangannya, malahan tubuhnya sering terkena tusukan-tusukan tangan Wirot. Sebagaimanapun juga, seiring peningkatan tenaga murni mereka maka pukulan sedikit banyaknya juga berpengaruh pada Kerling Seta. Bahkan beberapa kali Kerling Seta harus jungkir balik terkena libasan tangan si buncit Wirot. Karena hal itu Kerling Seta memutuskan menggunakan ajian pamungkasnya yang berasal dari Padepokan Sekarwangi, ajian Bayu Senjati. Kerling Seta segera meloncat ke belakang beberapa tombak. Setelah itu tangannya terangkat ke atas, entah bagaimana suara deruan terdengar dari setiap tangannya yang kemudian bersedelap di dada. Hawa dingin segera menyerang daerah di sekitarnya. Sementara itu Wirot nampak mengerutkan dahinya. Diam-diam dia telah memusatkan pikirannya. Lelaku gendut itu tidak ingin tubuhnya menjadi beku terkena ajian Bayu Senjati milik Kerling Seta. Dan berikutnya seperti sengaja membenturakan dirinya, tangannya disilangkan di dada dengan mata terpejam mendongak ke atas. Berikutnya terjadi benturan yang membuncah. Tubuh Kerling Seta melompat tinggi kemudian menghentakkan ajian Bayu Senjati. Tangannya menghantam pundak Wirot, tapi tiba-tiba saja Kerling Seta merasa keganjilan tubuhnya terpental ke belakang. Namun sebelum terjatuh sosok bayangan berkelebat dan menyambar tubuh itu. Bagaimana keadaannya Nada? Tanya Wirot mendekati tubuh Kerling Seta yang diletakkan di atas batu besar. Sosok bayangan yang menangkapnya, yang tak lain adalah Jambu Nada. Aku akan mencoba menghentikan aliran darahnya Eyang Paman. Untunglah Eyang Paman tidak menggunakannya. Aji Braja Musti dengan tenaga murni hingga ke puncak, sahut Jambu Nada. Setelah Jambu Nada memeriksa bagian sendi tubuh orang setengah baya itu, Jambu Nada memasukkan pil daya tahan tubuh ke mulut Kerling Seta. Jambu mengarahkan pandangannya pada murid-murid Kerling Seta yang terdiam melihat guru mereka terbaring. Kisanak, bawalah Paman Kerling Seta ke Padeokan. Semoga keadaan Paman Kerling Seta akan segera membaik. Sampaikan salamku pada Eyang Resi dan Paman Suta. Murid-murid Kerling Seta nampak ragu-ragu, namun ketika melihat Jambu Nada nampak tersenyum, salah seseorang dari mereka mendekati yubuh Kerling Seta. Terima kasih Kisanak, akan ku sampaikan salam Kisanak. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, katanya menunduk hormat. Berikutnya dengan dibantu salah seseorang dari mereka menaikkan tubuh Kerling Seta ke atas kudanya. Setelah itu para murid-murid Padepokan Sekarwangi itu menunduk hormat dan mereka meninggalkan tempat itu. Jambu Nada dan Wirot mengangguk kecil melihat rombongan berkuda itu pergi meninggalkan bukit yang tidak terlalu jauh dari pedukuhan Kurawan itu. Marilah Paman kita ke pohon itu. Sebaiknya kita jangan terlalu dekat, semoga saja tidak terjadi benturan antara ayah dan uak, kata Jambu Nada kemudian mendekati pohon besar yang dikelilingi semak-semak.
Dari belakang Wirot mengikuti Jambu Nada, namun matanya tidak pernah lepas memandang kedua darah kandung yang beradu kekuatan. Dari hati Wirot menyesalkan perbedaan jalan hidup antara keduanya harus membuat mereka membenturan kekuatan. Apalagi keduanya adalah putra adik seperguruan dari gurunya Empu Ranubaya. Bahkan Kamandanu adalah adik seperguruannya.